sekarang ini hilal kemenangan ini sudah mulai nampak ya Bang, baik pileg ya buat PSI maupun pilpres ya untuk Prabowo Prabowo dan Gibran. Mas Gibran ya. Tapi yang namanya lomba lari Bang, kalau sudah mendekati garis finish, lari harus dipercepat lagi. Kalau gitu goyang gemoynya juga harus lebih cepat. Harus dong, harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga buat para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Ya, selamat datang, Bung Uki. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih Bang Zuli. Saya sudah diundang yang ketiga kali. Ya, Dede Uki Prayudi. Siap. Nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya Dedek Prayudi. Dede Prayudi. Uki itu nama panggung. Oh, Iya. Uki. Jadi sebenarnya kalau waktu caleg namanya apa? Dedek Prayudi. Dede Prayudi. Dede Prayudi. Jangan pakai Uki ya. Jangan. Nanti salah coblos. Salah coblos, kertas suara nggak ada Uki soalnya. Betul Bang. Ya. Dapil Jakarta Timur. Untuk DPR RI, Dapil Jakarta Timur, PSI nomor urut 2 saya. Hanya Jatim itu nggak ada, hanya satu. Jatim sama apa? Jaktim sama? Nggak ada, hanya Jaktim. Jadi Jaktim dan Kabupaten Bogor itu Bang, ini adalah satu-satunya Dapil DPR RI yang satu daerah tingkat 2 sendiri. Gitu. Jadi dia nggak gabung dengan daerah tingkat 2 yang lain. Dan Ya. ini satu dapil sendirilah, kurang lebih seperti itu. Kan PSI ini kita kenal sebagai partai anak muda. Siap. Ya, partai anak muda, milenial. Ya. Termasuk Gen Z juga di situ ya. Ya. Masuk di situ dan tentu seperti Dede Prayudi, Ya. ini anak muda, ya. Ya. Ya, ada juga Valdo Maldini Valdo di situ, Maldini. anak muda juga, ya. Betul, betul. Nah, mudah-mudahan ini ya diharapkan sih dua-duanya dapat kursi. Betul, ya. betul Bang Zuli. Jadi kemarin itu rapat sama Mas Kaisang ya, Mas Ketum ya. Ditargetkan Jaktim itu nyumbang 2. Aduh, makin pusing kita kan. Nah, Iya. jangan pusing. Kalau udah ketua umumnya bilang dapat 2 ya insya Allah aja. Insya Allah 2. Ya kan? Ya, ya. Orang tuh kan perlu tahu begini, sebagai partai kaum muda, Ya. ya, milenial, kemudian punya semangat juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan anak muda. Ya. Jadi tentu ada satu grand strategi Ya. yang dibangun ya di dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini, apalagi sekarang dipimpin oleh seorang anak muda, Ya, betul, kalau betul. Kaisang Pangarep ya. Ya, betul. Apa kira-kira selama, tentu kan ada perubahan ya, sebelum Kaisang ini menjadi ketua umum, setelah Kaisang menjadi ketua umum, grand design-nya PSI ini seperti apa? Ya, tentunya dengan masuknya Mas Kaisang ini ada perubahan-perubahan signifikan, Bang. Kita nggak bisa memungkiri ya bahwa Mas Kaisang ini membawa suntikan elektoral dong ke kita dong, gitu. Dan ini sudah kita rasakan ya. Kemudian akses kami terhadap relawan-relawan Pak Jokowi kemudian semakin terbuka ya. Dan beberapa bulan terakhir ini Mas Kaisang disibukkan Bang dengan mengunjungi ya, meminta doa restu, meminta dukungan ya kepada relawan-relawan Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai politik. Itu yang pertama ya, soal suntikan elektoral. Lalu yang kedua adalah soal gaya komunikasi. Jadi kalau penonton Unpacking Indonesia sudah notice ya, atau mulai sadar gitu, mulai aware ya, atau Bang Zuli juga sudah mulai aware. Jadi sekarang ini PSI ini jauh lebih santun dan santuy Bang. Jadi PSI memiliki kebijakan komunikasi untuk tidak menyerang, untuk tidak membuka
konfrontasi, artinya kita gaya komunikasinya nggak lagi konfrontatif, Bang. Tapi gaya komunikasi yang lebih masuk lah dengan gaya telinganya anak-anak muda deh. Gitu. Misalnya dengan bahasa-bahasa yang lebih menyenangkan, bahasa yang masuk dengan kultur TikTok ya. Bahasa yang masuk dengan kultur Instagram misalnya ya. Bahasa-bahasa yang memakai musik kekinian ya, bahasa-bahasa yang memakai unsur-unsur yang kaitannya tuh sama interest anak muda lah, seperti olahraga gitu-gitu, atau seperti film, seperti musik dan lain-lain. Jadi itulah Bang. Jadi bahasa kami sekarang berubah ya, menjadi lebih santun dan santuy, itu soal tone bicara ya. Kemudian juga penyocokan media komunikasinya itu ya, yang ini juga masih bagian dari bahasa ya, yaitu bahasa universal, bahasa musik, bahasa olahraga tadi ya, bahasa hobi, bahasa gaming misalnya juga. Itu sudah pasti. Saya ingat Bang, suatu hari nih ya, saya pernah lagi live di TV One. Saat itu saya sudah ngeh gitu, bahwa karena saya dari TV One itu sebelumnya dari rapat DPP sudah diingatkan untuk nggak ofensif gitu, oleh Mas Kaisang langsung ya. Lalu di sana saya tuh sama sekali tidak ofensif, ya. Hanya defense saya serang terus gitu. Dan saat itu saya sama sekali nggak ofensif, tapi masih dapat WhatsApp, gitu. Mas yang ini bisa nggak tone bicaranya diturunin dikit, gitu. Jadi memang begitu sekarang kita ini, gitu. Jadi kadang-kadang agak susahnya. Saya ini kan orang Sumatera kan. Sebagai orang Sumatera kadang-kadang kita merasa gaya bicara tone kita sudah rendah. Padang pula lagi. Padang lagi ya. Kita merasa tone bicara kita sudah rendah, ya kan? Saya sebut Padang itu penting supaya orang Padang di Jakarta Timur milih nanti. Oh ya siap. Jadi ayah saya dari Bukit Tinggi, ibu saya Pariaman. Ini kontennya 20% kampanye kayaknya. Iya. Ibu saya Pariamannya di Kurai Taji namanya. Bapak saya di Ayatabi sampai Angke. Itulah. Nah ya, kembali kepada gaya komunikasi, ini menjadi tantangan buat kami ya. Sementara saya yang terbiasa menjadi striker ya. Sekarang ini saya diplot menjadi defensive midfielder. Gitu. Jadi nggak bisa nyerang ya, hanya mengatur ritme dari bertahan ke tengah kayak gitu-gitu aja, Bang. Dan ya buat saya sih ini pengalaman politik yang ya bagian dari pelajaran penting dalam proses kedewasaan saya berpolitik juga sih. Kan nggak mungkin kita nyerang-nyerang terus, Bang. Ya mungkin begini, benturan-benturan ini kan sudah terlalu banyak di tengah-tengah masyarakat kita, terutama dalam konteks pemilu ya. Betul. Baik persoalan mulai kita bergerak menyusun koalisi, betul. Kemudian selanjutnya masuk ke penetapan capres-cawapres. Ya. Ini kan benturan-benturan udah luar biasa. Ya. Mungkin langkah itu diambil dalam konteks slow down dulu lah. Ya. Jangan, ya mungkin bisa juga ya. Bisa. Jangan terjebak juga di dalam konflik itu. Ya, betul. Kan karena kan dalam dalam politik itu kan jangan berjoget karena apa? Jangan kita menari di atas gendang orang. Jangan menari berjoget di atas gendang orang. Ya kan? Ya. Jadi mungkin ya pukul gendang sendiri, cuma betul. Walaupun nggak ada yang menari ya. Yang nari kita sendiri, Bang. Nggak, jadi memang betul, Bang. Jadi menurut literatur dan berbagai survei yang sifatnya non politis ya, literatur dan survei ini tentang karakteristik anak muda, Bang. Itu yang pertama, mereka itu kecenderungannya itu apolitis, gitu. Jadi mereka merasa hiruk pikuk politik itu nggak bersentuhan dengan kulit mereka, gitu. Kadang-kadang ada yang bilang, alah kalian ini berantem berdua juga hasilnya juga apa, yang menang ya. Atau ini nggak buat kepentingan kami, ini hanya buat kepentingan kalian. Mendingan saya sibuk dengan hidup saya gitu, dengan startup-nya, dengan hobinya, ya, dengan fotografinya dan lain-lain. Atau mungkin bukan apolitis, mereka itu non politis ya. Kalau apolitis kan terkesan mereka tidak peduli dengan politik. Mereka non politis, artinya ya tidak ingin melihat persoalan-persoalan politik yang tadi dijelaskan oleh Dede tadi. Betul. Ya. Dan yang kedua, mereka itu kan cenderung rasional. Ya. Karena anak muda sekarang ini jenjang pendidikannya lebih tinggi dari orang tuanya. Yang dimana orang tuanya lebih tinggi lagi jenjang pendidikan dari orang tuanya lagi. Kayak gitulah seterusnya. Karena akses terhadap pendidikan semakin terbuka. Nah, hal ini membuat mereka menjadi semakin rasional.
mereka nggak mau terjebak di perang urat syaraf, sentimen yang terlalu berlebihan, gitu. Jadi kampanye-kampanye yang bersifat rasional, gagasan-gagasan rasional ini yang dikedepankan, gitu. Nah, yang ketiga ini Bang yang menarik, mereka itu kalau kamu mau saya tertarik, pakai bahasa saya dong, kayak gitu. Jangan bikin saya ilfeel. Ilfeel itu istilahnya kalau anak sekarang itu apa ya? Cancel culture lah. Jadi sekali aja kita membuat mereka itu merasa kamu nggak merepresentasikan saya gitu. Nah itu mereka sama mereka langsung di cancel itu Bang. Nah ini anak-anak muda sekarang tuh kayak begitu gitu. Jadi bahasa yang saya maksud ini nggak hanya bahasa narasi, tapi penyampaiannya itu menggunakan instrumen apa yang tadi saya sudah katakan tadi ya. Nah, anak-anak muda ini suka dengan yang musik tadi ya, suka dengan yang sport ya. Sport itu bisa macam-macam. Ada yang futsal, ada yang skateboard, ada yang BMX. BMX itu yang sepeda itu. Lalu juga ada film misalnya kan. Nah, bahasa-bahasa seperti ini lah. Ada juga sport dengan goyang-goyang gemoy ya. Goyang-goyang gemoy, dan itu efektif kan? Itu sport juga sebenarnya. Betul, betul. Nah, itu bisa dianggap bagian dari sport, bisa juga dianggap sebagai bagian dari musik juga kan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kami sadari ya, bahwa kita nggak bisa lagi mendikte anak-anak muda ini ya soal politik itu harusnya begini gitu. Sekarang ini udah eranya terbalik. Mereka yang mendikte para political actors, para pelaku politik ini untuk menggunakan cara mereka, bahasa mereka. Gitu Bang. Jadi yang lama-lama ya seperti orasi yang revolusioner, berapi-api itu mereka nggak suka dan udah nggak zamannya lagi seperti itu juga gitu. Jadi ya udah sekarang kampanye itu atau sosialisasi itu harus menyenangkan ya. Harus mengakomodir mereka punya interest, punya hobi itu apa kayak gitu. Dan itulah yang kami lakukan di PSI belakangan ini. Ya, jadi anak muda itu prinsipnya kalau pada masa lalu menjadi objek. Ya. Sekarang mereka ya bisa juga menjadi objek, tetapi mereka berupaya untuk berperan sebagai subjek juga ya. Yes, betul Bang. Jadi udah saatnya lah anak-anak muda ini bergerak ya dari yang tadinya menjadi objek pasif politik hanya menjadi komoditas ya, tidak menentukan arah kebijakan politik, partai politik atau kebijakan publik. Nah, ini sekarang kita geser ya paradigma berpikirnya menjadi anak-anak muda inilah yang kemudian menjadi subjek politik. Nah, ini satu catatan penting Bang ya. Milenial sama Gen Z ini kembali menurut literatur dan survei. Ini kepenginnya mereka sendiri yang menentukan masa depannya, Bang. Jadi bukan orang tua atau generasi sebelumnya yang menentukan masa depan mereka atau yang mengatur mereka yang baik itu ini, yang tidak baik itu gitu. Jadi millennials Gen Z ini ya bisa dibilang ya di sisi positifnya mandiri, di sisi negatifnya agak selfish. Tapi inilah realitanya kan menurut survei dan literatur tadi bahwa mereka ingin menentukan sendiri masa depannya. Gitu. Jadi bukan lagi ditentukan masa depannya oleh orang-orang yang tidak berada di generasi mereka. Gitu. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya harus diakomodir, yang sedang kami akomodir ya di PSI, di TKN Prabowo Gibran ya, supaya mereka itu terlibat, berpartisipasi di dalam di dalam hiruk pikuk politik ya. Nanti kemudian setelah itu berpartisipasi di dalam proses pembuatan kebijakan gitu. Karena pertama memang eranya sudah berubah. Kedua, ini adalah pertama kali millennials dan Gen Z ini ya menguasai komposisi daftar pemilih tetap. Kan berbagai sumber ada yang bilang 54%, ada yang bilang 57%, tapi semua sumber itu mengatakan sekarang millennials dan Gen Z itu di atas 50%. Gitu. Jadi paradigma berpikir kita soal politik, entah itu politik ideologis, politik elektoral ya, macam-macam. Nah, ini harus bisa adaptif juga, Bang. Gitu. Persoalannya kan begini. Persoalan bangsa dan negara ini luas sekali. Luas sekali. Ya. Artinya bagaimana kita mengajak kaum milenial ya, kemudian Gen Z juga untuk mau terlibat atau memikirkan problem-problem bangsa ini yang begitu banyak. Satu, problem politik itu mungkin gampang. Kalau kita bicara persoalan-persoalan politik ini kan dia
bisa momentum. Ya, ya, Orang bicara soal demokrasi, ya, orang ya. bicara soal proses pemilihan presiden, wakil presiden dan lain-lain, ya, termasuk pileg. Nah ini kan momennya kan 5 tahun sekali. Ya. Gitu kan. Tapi kan kalau kita bicara persoalan ekonomi, itu kan hampir sepanjang, ya tidak ada habisnya. Nggak ada habisnya, betul. Ya, Betul. kita bicara problem sosial, Ya, bahkan kita bicara soal hak asasi manusia misalnya, itu Ya. selalu terjadi tidak tergantung kepada situasi tertentu. ya. Ya, itu bisa saja kapan saja bisa terjadi. Selalu relevan. Nah, Ha. oleh karena itu bagaimana upaya untuk melibatkan mereka Ya, supaya mereka concern juga dengan Ya. persoalan-persoalan negara ini. betul, betul. Ya, pertama-tama memang mereka harus terlibat sejak proses di awal. Artinya melibatkan mereka semenjak jadi keterlibatannya itu bisa dua ya. Bisa mereka ikut ke partai politik ya, atau ikut di tim pemenangan Pilpres ya. Atau bisa ikut menyadarkan mereka bahwa bangun pagi di hari pemungutan suara itu penting untuk kemudian mereka datang ke TPS. Jadi setidaknya begini, modalitas yang sudah dimiliki oleh anak-anak muda ini sudah cukup bagus. Yang pertama literasi, ya. Mereka tadi sudah saya katakan Bang ya bahwa mereka cenderung pendidikannya lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Lalu yang kedua, anak-anak muda ini digital savvy. Artinya mereka ini terekspos, terpapar ya oleh arus informasi yang yang begitu deras keluar masuk per hari ini, gitu. Sehingga ini bisa membuat mereka terupdate dengan sendirinya ya tentang apa sih yang sedang terjadi, kenapa memiliki literasi di politik itu penting ya dan lain-lain. Nah inilah yang sedang diupayakan oleh kami para political actors ya, para politisi ya, untuk menyadarkan anak-anak muda dengan gaya mereka ya. Jadi sekali lagi kita sudah nggak berhak lagi mendikte mereka gaya politik yang benar itu seperti ini, komunikasi yang tepat itu nggak bisa lagi kayak begitu ya. Tapi dengan gaya mereka bahwa setiap kebijakan publik itu pasti akan menyentuh kulit mereka gitu, akan berdampak ke kehidupan mereka. Dan yang namanya kebijakan publik itu hulunya ada di political will. Gitu. Yang namanya political will itu pasti ada proses politik di dalamnya. Gitu. Dan inilah kenapa keterlibatan anak-anak muda ini di pemilu kali ini nggak hanya keterlibatan kuantitatif, tadi saya sebutkan sudah 54-57% gitu ya Bang ya, tapi juga keterlibatan kualitatif. Jadi mereka nggak hanya memilih, tapi keputusan mereka untuk memilih pilihan baik itu pileg ya maupun pilpres itu harus berdasarkan keputusan yang well informed atau keputusan yang sudah tercukupi gizi informasinya. Dan anak-anak muda ini sudah punya modalitas itu. Jadi sayang ya kalau anak-anak rasional ini ya kemudian tidak cukup lah ya, tidak cukup berpartisipasi di politik Indonesia gitu. Karena inilah momentum di mana Indonesia bisa Indonesia bisa mengganti wajah politiknya ya menjadi wajah politik yang lebih rasional, yang tidak gontok-gontokan ya, yang bukan politik permusuhan, politik yang saya ini benar, kamu ini jahat, orang baik pilihnya orang baik, berarti kalau di luar barisan saya tidak baik. Nah itu udah nggak zaman lagi Bang yang kayak gitu. Jadi tinggal aja bilang yaudah kamu lebihnya apa dibandingin yang ini kayak gitu, atau yang ini selling point-nya apa dibandingin yang ini. Dan nggak boleh kita lupain ya bahwa anak-anak muda ini sedikit ya yang maunya itu menjadi karyawan dan menetap lama di perusahaan atau instansi tersebut. Mereka sukanya berlompat-lompat yang kemudian mereka akan membuka usaha gitu. Nah, ini salah satu karakteristik anak-anak muda. Nah ini menjadikan mereka jauh lebih sebagai pemilih ya, jauh lebih rasional plus ya pragmatis, tapi bukan pragmatis yang saya dapat apa kalau milih kamu gitu. Tapi lebih ke apa yang akan menjadi kebijakan kamu kalau misalnya kamu menang dan apa dampaknya ke saya dari si kebijakan tersebut gitu. Karena banyak anak muda sekarang ini udah ibaratnya money politik sudah nggak laku Bang. Money politik sudah nggak laku gitu. Jadi pragmatis yang saya maksud itu bukan yang jangka pendek banget ya.
tapi dari dampak dari kebijakan yang akan diperjuangkan atau kebijakan yang akan diimplementasikan oleh si kandidat. Sebenarnya lebih kayak begitu, Bang. Jadi sayang ya kalau misalnya anak-anak muda ini nggak berpartisipasi. Tapi memang kita yang harus adaptif dengan cara-cara mereka. Nggak bisa lagi dengan cara-cara lama. Orasi-orasi berapi-api itu udah nggak bisa lagi, Bang. Gitu. Walaupun sekali-sekali perlu juga ya. Sesekali membakar semangat oke lah. Cuman nggak bisa dijadikan pola, Bang. Ya, ya artinya ini kan kalau kita bicara semua partai itu ada anak muda. Hanya PSI ini kan lebih fokus dikenal sebagai partai anak muda kan gitu. Ya. Karena di Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, kita bicara PKS, Betul. semualah 9 partai misalnya yang ada, Partai Gelora juga, itu pasti ada anak mudanya. Betul. Hanya PSI itu kan memang agak spesifik bicara soal partai anak muda yang di-manage, yang dipimpin, dikelola oleh para anak-anak muda. Anak-anak muda. Betul. Dan ini memang bukan persoalan gampang. Ya. Kalau pepatah mengatakan anak muda itu pinter. Ya. Tapi jangan minta nasihat kepada mereka. Karena kadang-kadang mereka cenderung emosional. Ya. Bukan artinya memang pengalaman ya, itu wajar saja. Ya kan, masih muda pasti pengalamannya kurang. Ya. Ya. Tetapi kalau bicara kecerdasan, cerdas. Ya. Nah, disinilah mungkin bagaimana mengkombainkan ini ya, Betul. sehingga menjadi satu keputusan yang sangat ada wisdomnya di situ, Betul. ya ada kebijaksanaannya di situ, gitu loh. Nah, jadi tentu kalau kita bicara dari segi apapun ya, kita bicara partai politik, kita kan harus menang. Ya. Tahap pertama mungkin untuk PSI bukan menang dulu, bagaimana masuk parlemen dulu, Betul. lolos threshold dulu kan. Ya. Nah ini kan berkaitan dengan threshold ini, saya lihat luar biasa ya PSI bisa mengambil Kaesang, kemudian kebetulan dari dukung Ganjar masuk ke dukung Prabowo kan gitu. Nah ini kan koktel efeknya ini bisa 2 dapatnya nih, ya kan? Dapat dari Pak Jokowi, dapat dari Prabowo, dapat dari berbagai arah nih. Ya, apa namanya? Ya, memang kalau misalnya berbicara soal wisdom ya, Bang ya. Jadi kalau di PSI itu memang di tubuh struktur kepengurusan itu didominasi oleh mereka-mereka yang 40 tahun ke bawah. Dan misalnya saya ini bentar lagi 40 nih. Tapi masih 30-an ya. Yeah. Dan akan tetapi kami punya di sana ada Dewan Pakar. Dewan Pakar ini misalnya dipimpin oleh saya panggilnya Pak Bro karena sudah sangat senior ya. Pak Toto Lusida. Ketua Umum REI, Real Estate Indonesia. Lalu di sana juga ada Dewan Penasihat misalnya. Dewan Penasihat. Di sini nih ada Bang Helmi Yahya. Oh, Helmi Yahya. Ya, beliau juga yang menasihati kami soal cara berkomunikasi. Senior juga. Senior, ya. Lalu di dalam Dewan Penasihat tersebut juga ada Inang Irma. Inang Irma Huta Barat. Beliau ini sudah malang melintang lah ya pengalamannya di dunia pemberantasan korupsi. Iya. Gitu. Kemudian ada Dewan Pembina ya, yaitu Big Bro kita, Bang Jeffrey Giovanni, yang juga pengalaman politiknya juga sudah tidak diragukan lah. Bang Zuli juga pernah bersama Bang JG ya, di Nasdem kalau nggak salah dulu ya. Iya. Nah, jadi apa namanya dalam hal ini ya, kami di kepengurusan DPP Partai Solidaritas Indonesia tahu betul bahwa anak-anak muda ini memang memiliki kekuatan ya, apa namanya ide-idenya segar ya, kemudian suara-suaranya lantang. Kemudian suka berdebat kan, suka berapa namanya ya, suka berdebat ya, walaupun perdebatannya ini nggak panas tapi sangat substantif dan sangat berdaging. Tapi kemudian kami juga sadar gini ya bahwa realita kehidupan, realita politik ini nggak bisa kita lepaskan dari wisdom, gitu. Dan wisdom inilah yang menjadi kekuatannya senior-senior kami itu, gitu. Baik itu Dewan Pakar, Dewan Penasihat, ada Dewan Pengarah. Ya, Dewan Pengarah ini adalah Gus Dohir, istrinya Mbak Yeni Wahid. Ya, itu Dewan Pengarah. Suami.
Iya, suaminya Mbak Yeni Wahid. Kok jadi istrinya. Iya, suaminya Mbak Yeni Wahid ya, juga ada Dewan Pembina dan lain-lain yang mana mereka ini sangat aktif lah, memberikan masukan, memberikan arahan kepada kami. Walaupun memang keputusan, terutama keputusan harian itu berada di tangan kami, gitu Bang. Ya. Jadi memang ada kolaborasi ya antara Harus dong. antara senior junior. Harus ada Bang, harus ada. Kalau nggak kita namanya Jumawa itu. Ya. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana kesan untuk tadi? Belum dijawab nih. Apa tuh? Koktel efek dari Prabowo ke PSI. Iya. Berapa persen kira-kira harapannya? Kami ini sih kalau sesuai dengan katanya atau sesuai dengan statementnya Mas Ketum kita ya, yang penting kita ke Senayan dulu gitu. Optimisme itu selalu tinggi, tapi jangan termakan oleh optimisme yang berlebihan. Gitu. Jadi yang penting sekarang kita ke Senayan dulu, lolos 4% ya. Kalau 5% alhamdulillah, kalau 7% alhamdulillah, 8% harus. Jadi ya kayak begitulah Bang. Yang penting kita lolos ke Senayan dulu ya. Dan kita nggak bisa pungkirin ya bahwa dengan bergabungnya Mas Kaisang ini suntikan elektoral ya. Bahkan sebelum Mas Kaisang itu melakukan safari politik ya, mengunjungi organ-organ relawan pendukung Pak Jokowi yang belum terafiliasi di partai politik manapun, itu sudah terjadi kenaikan. Gitu. Jadi di survei internal kami sudah mengatakan ada kenaikan ya 2 hari. Jadi 2 hari setelah deklarasi Mas Kaisang. Kemudian ada survei internal ya. Nah, di situ kami sudah terjadi kenaikan, tapi ya karena ini sifatnya survei internal, ini saya tidak bisa buka Bang, karena ini bagian dari strategi. Iya. Tapi yang jelas kalau kita melihat survei-survei yang umum dibuka, ya PSI ini kan memang elektabilitasnya naik terus, dan ini nggak bisa kita pisahkan dari rajinnya ketum kita yang menyapa ya ke bawah, terutama para pendukung Jokowi ya. Terutama misalnya waktu saya di Jakarta Timur, Bang. Mas Kaisang kan ke sana. Jadi pas lagi rapat H-1 Mas Kaisang ke Jakarta Timur. Ini saya ada di rapat tersebut dan beliau bilang, "Mas Uki, dapilnya Jaktim kan?" "Iya, Mas." "Kalau bisa ikut sama saya ya." Gitu. Nah, ini kan kalau orang Solo bilang kalau bisa berarti instruksi, Bang ya. Jadi saya ini sedang memahami pemikiran orang Solo belakangan ini memang. Ya. Dan saya ke sana dan itu sambutannya luar biasa, Bang. Pertama kali yang kami kunjungi adalah sebuah kampung yang sudah dinamakan ulang kampung tersebut menjadi Kampung Jokowi. Gitu. Jadi kampung tersebut disebut Kampung Jokowi dan Mas Kaisang memperkenalkan saya dengan warga sana. Gitu, diperkenalkan, lalu saya tukeran kontak dengan warga sana gitu ya, lalu saya dengan tim ya sebagai caleg juga memfollow up dan lain-lain. Nah, suntikan elektoral semacam ini nih yang bermakna buat kami ya, di luar suntikan semangat teman-teman yang mungkin dapilnya nggak sempat dikunjungin ya, tapi semakin semangat karena tanpa Mas Kaisang pun kalau saya jalan di gang-gang ya di Jakarta Timur, "Wey PSI, Kaisang," jadi penerimaannya tuh lebih baik, Bang, penerimaan lebih baik. Nah, yang pertama adalah soal branding Mas Kaisang sendiri juga sudah baik. Lalu yang kedua adalah cara komunikasi kami yang sekarang jauh lebih santai, santun ya dan santuy ya. Kemudian juga kerja-kerja kami juga yang sekarang jauh lebih efektif untuk masuk ke bawah karena Mas Kaisang itu membawa kami ke kantong-kantong pemilih Pak Jokowi itu. Jadi itulah mungkin kotel efek yang tadi Bang Zuli tanyakan ya. Tapi kalau kotel efek ke pemilih Prabowo, nah ini kita mungkin masih harus melihat beberapa bulan ke depan, Bang. Kita harus melihat beberapa bulan ke depan karena memang begini, saya ini kan di TKN Fanta ya, Bang ya. Jadi suatu hari Cawang ini banjir, Bang, karena hujan kemarin. Iya. Gitu. Lalu saya usulkan ke TKN Fanta ya. TKN Fanta ini adalah TKN F, jadi A itu Alpha, TKN B itu Bravo, TKN C itu Charlie sampai G ya. G itu Golf. Golf ini untuk ngurusin relawan ya. Jadi saya bilang Fanta apa yang diurus nih? Fanta ini adalah penggalangan pemilih muda. Penggalangan pemilih muda. Nah, suatu hari Cawang ini banjir gitu. Lalu saya bilang begini, "Ini dapil saya banjir." Gitu. Ada nggak? Bisa nggak kita bantu para korban banjir gitu ke TKN. Dan rupanya TKN ini sangat responsif, Bang. Sangat responsif dan bilang, "Ya harus dibantu." Gitu. Jadi dari saya pribadi ya sebagai caleg misalnya mengeluarkan logistik sekian gitu ya. Kemudian dari TKN Fanta juga membantu saya dengan logistik sekian.
gitu. Nah, yang turun tuh saya. Jadi ada perkawinan ya antara kebutuhan pileg dan pilpres gitu di setidaknya TKN Fanta ini, Bang. Di mana apa namanya, kami itu sadar bahwa sebagian besar dari kami ya, wakil komandan, saya kan wakil komandan di TKN Fanta, itu adalah caleg gitu, yang dimana daripada nanti dibikin pusing harus pileg ngurusin pilpres juga, kenapa nggak diharmonisasi kayak gitu, kebijakannya seperti itu. Dan kemarin saya sudah lakukan itu ya. Moga-moga teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama ya. Tentunya ya, kotel efek itu nanti kita akan lihat di beberapa bulan ke depan, Bang. Tapi kalau sekarang mungkin masih agak terlalu dini untuk menyimpulkan. Tapi kalau kotel efek akibat kerja-kerja Mas Kaisang menggait relawan-relawan Jokowi, itu sudah bisa kita lihat ya, karena sudah berlangsung lama kejadiannya gitu, Bang. Sekarang ini kan partai di parlemen itu ada 9 ya, di DPR RI ya. Ya. Kemudian yang akan ikut pemilu ini ditambah dengan partai baru itu Gelora, PSI, Partai Umat Ya. Dan Perindo. dan Perindo. Ya. Hampir lupa saya Perindo. Partai Buruh. Partai Buruh, Ya, apa lagi ya? PKN. PKN, Iya, banyak ya partai baru ya. Hanura partai lama tapi kan tidak Dia di non-parlemen. parlemen. Ya, Ya. ya. Jadi tambah 7. Ya. Berarti ada 16 partai. Ya. Luar biasa ya, pertarungannya Luar ini biasa. tidak gampang. Betul. Ya. Betul. Nah, apa yang juga yang menyebabkan PSI ini sangat yakin bahwa bisa lolos di parlemen? Oke, ada 3 hal ya, Bang. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa cara komunikasi kami ya, dan kepengurusan kami, serta misalnya caleg-caleg kami ini 55%, caleg RI loh, Bang. Caleg RI ini kan artinya yang paling senior ya. Itu 55% di bawah 40 tahun. Jadi keterwakilan anak mudanya tuh ada di situ. Dari cara komunikasi, kepengurusan dan lain-lain. Lalu yang kedua ya, PSI ini sangat keras ya. Mengakomodir apa yang menjadi concernnya anak-anak muda. Jadi kalau misalnya menurut hemat kami misalnya, Bang ya, satu, kenapa anak-anak muda ini cenderung apolitis atau misalnya non politis tadi seperti kata Bang Zuli bilang. Hal yang paling pertama yang keluar itu adalah karena institusi yang bernama politik ini, Bang. Ini di mata anak muda itu dianggap korup. Gitu. Nah, kemudian kami mengadres masalah ini dengan menjadi partai politik yang menjadikan agenda utama kami di DPR nanti adalah mengesahkan RUU perampasan aset. Gitu. Nah, ini yang membuat kami salah satunya percaya diri ya. Kemudian juga agenda politik kami kedua itu adalah mengembalikan lagi atau melihat, bukan melihat ya, tapi mengejawantahkan apa yang menjadi cita-cita konstitusi, Ya, yaitu tapi kan layanan kesehatan itu harus gratis. persoalannya kan begini, Bu. Ya. Kalau kita bicara perampasan aset, itu Ya. kan di hilir ya. Betul, Betul nggak? betul. Setelah terjadi korupsi, kemudian diperiksa, ada Ya, aset yang betul. TPPU-nya kan gitu. Betul. Nah, sekarang kan persoalannya bagaimana kita mencegahnya itu dari awal. Betul, Bang. Bagaimana kita membangunnya itu. Ya, kalau menurut hemat kami, Bang ya, sebenarnya sejajar dengan niat kami untuk mengesahkan RUU perampasan aset, ada juga di sana niat kami untuk mengesahkan RUU pembatasan transaksi uang kartal, Bang. Gitu. Jadi kami sudah menelaah lagi ya, bahwa korupsi ini ketika terjadi transaksinya ya, itu jarang sekali menggunakan transfer. Karena otomatis dalam jumlah besar itu akan terdetek oleh PPATK, ya kan? Makanya para koruptor ini ketika mereka bertransaksi, mereka itu kerap menggunakan uang cash, uang kartal lah gitu ya, baik itu dalam wujud mata uang rupiah maupun dalam wujud mata uang dolar atau uang asing gitu ya. Nah, kami sudah tahu ini gitu. Dan alongside di samping rancangan undang-undang perampasan aset ini kami jadikan agenda utama untuk disahkan, ada agenda berikutnya. Setelah itu adalah pengesahan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Kami paham kalau ini misalnya juga berhasil kami sahkan atau disahkan oleh kami dan kawan-kawan di DPR, insya Allah nanti 2024 onwards, korupsi ini bukan hanya bisa ditumpas, tapi bisa dicegah, Bang.
Gitu. Dan apa namanya, Indonesia akan jauh menjadi negara yang lebih maju kalau misalnya ini dua undang-undang ini berhasil disahkan. Dan saya tahu betul bahwa yang namanya RUU perampasan aset, kita kembali kepada perampasan aset, ini sebenarnya udah bolak-balik prolegnas semenjak 2008, Bang. 15 tahun, ya. Bolak-balik jadi prolegnas ya, di prolegnas oleh DPR RI, statusnya masih dibahas, dan dibahas. Dan menurut hemat kami, ya, dengan segala hormat kepada anggota dewan yang sudah jadi serta partai-partainya ya, RUU perampasan aset ini kan dia fokus kepada illicit enrichment atau kekayaan yang tidak wajar, gitu. Di mana ketika ada ketidakwajaran kekayaan dari si pejabat ini terdeteksi, maka beban pembuktian bahwa harta tersebut halal ada di pundaknya si pejabat, bukan negara. Gitu. Nah, menurut hemat kami, kenapa ini RUU mandek ya, dibahas terus? Ya karena bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut takut RUU ini apabila disahkan jadi senjata makan tuan, Bang. Gitu. Dan oleh karena itu, kita yakin bahwa dibutuhkan anggota dewan yang nggak punya beban masa lalu. Dibutuhkan partai-partai politik yang nggak punya dosa politik di belakang, ya, untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini. Gitu. Ya masalahnya kan memang problemnya undang-undang ini kan harus melibatkan dua institusi, pemerintah dan DPR kan. Nah dari eksekutifnya sendiri kan sebenarnya Pak Jokowi udah berkali-kali, Bang, sudah menyerahkan draft ini kepada DPR. Lalu kemudian tahun 2022 kemarin Pak Jokowi selaku Presiden RI juga sudah mendesak DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan RUU perampasan aset ini untuk segera disahkan. Namun apa yang terjadi? Baru saya lihat kemarin ya di situsnya DPR RI, dpr.go.id ya. Ya statusnya masih dibahas kayak begitu. Dan makanya ini, Bang, ketika ada capres ya yang mengatakan agenda politik saya adalah mengesahkan RUU perampasan aset. Hey, bottleneck RUU perampasan aset itu ada di legislatif. At least untuk sekarang ya, bukan di eksekutif. Eksekutifnya sekarang bahkan sudah mendesak legislatif untuk segera mengesahkan. Tapi apa yang terjadi? Nggak disahkan-sahkan sampai sekarang, Bang. Jadi menurut saya kalau misalnya ada capres atau cawapres mengatakan itu, ya itu buat saya hanya bunga-bunga elektoral, Bang. Sementara soalnya masalahnya itu ada di legislatif, bukan eksekutif, Bang. Gitu. Jadi kalau misalnya presiden, ya presiden sudah mendorong-dorong dari dulu, Bang. Ya, Gitu, jadi, Bang Zuli. jadi kalau silakan minum dulu. Ya, siap. Minum dulu. Kita kalau baca ngomong RUU perampasan aset ini semangat. Dan agak panas, Bang, karena di bawah itu kita ngelihat orang-orang miskin. Saya kan dapil Jaktim, Bang. Iya. Di sana itu banyak orang yang tinggalnya itu di rumah yang 3 kali 3 meter. Dan jarak antar rumah itu cuma tembok kurang lebih tebalnya itu 15 cm lah. Dan rumah itu ngontrak lagi. Ngontrak dan nggak punya sertifikat. Dan banjir. Gitu. Jadi kadang-kadang saya mikir kalian-kalian ini adalah korbannya para koruptor. Gitu. Jadi kadang-kadang saya suka marah kalau misalnya ada koruptor ya, OTT atau ditersangkakan, habis itu dibilang dialah yang korban gitu. Saya, apa sih gitu? Kalian itu adalah pelaku bukan korban gitu. Kalau nggak mau ditangkap karena korupsi, jangan korupsi. Kurang lebih begitu sih, Bang. Ya itulah. Sebenarnya kan kalau kita bicara prioritas prioritas pembangunan, Ya. itu kan prioritas bagaimana membangun martabat manusia, ya, masyarakat. Artinya apa? Martabat itu kan harus terangkat dari persoalan-persoalan basic need. Betul. Gitu. Betul. Sandang, papan, pangan. Ya. Kan ini dulu nih. Ya. Kita dikatakan sukses di dalam memimpin satu wilayah. Ya. Tentu dikaitkan dengan tadi. Apakah selama kita memimpin 10 tahun di satu wilayah itu, problem basic need dari masyarakat itu teratasi atau tidak? Betul, Bang. Ya kan? Ya. Nah ini yang sebenarnya tidak terjawab sampai sekarang. Ya. Tetapi kan orang masih bicara kita akan membangun pemerataan, kita akan membangun ABCD, ya kan? Ya. Betul, betul. Nah, ini kan semuanya dalam konteks elektoral. Nah, ya, meyakinkan masyarakat. Betul, betul. Tapi bagi masyarakat yang rasional, bagi masyarakat yang kritis, Ya. bagi masyarakat yang memang memahami persoalan-persoalan
kemasyarakatan, Sosial, ya. sosial ya, tentu ini lip service. Ya, ya. Nah, kita harus bagaimana pola kita ini harus menghindari lip service ini. Ya, ya memang begini. Setiap politisi itu memang harus memiliki kapabilitas untuk memahami masyarakat, memahami persoalan masyarakat, kemudian memberikan solusi dalam bentuk kebijakan publik. Kebijakan publiknya harus efektif. Nah, kalau nggak paham masalahnya, tentu kebijakan politiknya nggak efektif, gitu Bang. Nah, kalau dari kami misalnya ya, kami sadar ya bahwa di sini ada beberapa layer yang harus kita garis bawahi. Pertama itu adalah kemiskinan ekstrim, Bang. Jadi kemiskinan ekstrim ini adalah suatu dimensi kemiskinan yang ibaratnya kalau ada kan orang dengan mudahnya bilang, hey jangan kasih ikan, kasih dong kailnya gitu. Nah orang-orang ini udah terlalu lapar untuk mancing ikan gitu Bang. Jadi ibaratnya kalau mereka diberikan peluang kerja aja, mereka nggak punya ongkos untuk berangkat dari rumah ke tempat kerja gitu. Atau ketika mereka kerja, mereka terlalu lapar untuk perform ya sebagai pekerja begitu, untuk berkinerja baik gitu. Nah orang-orang inilah yang memang masih membutuhkan ikan tersebut lah. Nah dalam konteks kebijakan dalam hal ini saya pikir Prabowo Gibran ini juga memasukkan ini ya di dalam asta citanya, yaitu orang-orang ini akan masih akan menerima yang namanya bansos, masih akan menerima yang namanya PKH ya dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang sebenarnya sudah ready untuk diberdayakan, gitu Bang. Jadi kita kembali lagi kepada definisi orang yang sejahtera ya Bang ya. Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang kesejahteraan sosial ya. Jadi definisi kesejahteraan itu atau orang yang sejahtera lah itu adalah orang yang tercukupi kebutuhan lahiriah, batiniah, spiritual dan materialnya sampai di level mereka bisa berfungsi secara sosial dan secara ekonomi. Nah inilah orang-orang yang bisa kita langsung berdayakan di layer kedua tadi Bang. Yaitu apa? Orang-orang yang terdidik, orang-orang berpekerjaan yang layak. Gitu. Nah, untuk zaman sekarang ini ada lagi yang namanya bukan basic needs lagi Bang. Untuk layer kedua ini kita sebut dignified needs. Jadi kebutuhan mereka untuk menjadi makhluk hidup yang bermartabat, berharga diri. Itu terpenuhi. Gitu. Nah, salah satunya yang membedakan basic needs dengan dignified needs itu adalah akses kepada internet, gitu. Nah, ini kan zaman sekarang ini kan kita nggak bisa hidup, Bang. Bukan nggak bisa hidup mah bisa, tapi nggak bisa produktif, nggak bisa berfungsi secara ekonomi, nggak bisa berfungsi secara sosial dengan baik ketika kita nggak ada sambungan terhadap internet yang bagus. Nah, inilah yang kalau di PSI, Bang ya. Yang menjadi salah satu kemarin itu kan Mas Kaisang yang di Semarang itu memproklamirkan ya 9 platform PSI. Salah satunya adalah pemerataan akses internet yang cepat dan berkualitas gitu. Dan ini kami akan memperjuangkannya dari sisi parlemen gitu. Tapi kan problemnya begini, bahwa yang namanya dunia digital, internet itu positif. Ya, yang namanya perkembangan ya teknologi itu pasti positif. Tapi kan persoalan kadang-kadang dimanfaatkan bisa untuk menjadi hal yang negatif. Betul. Karena satu kelemahan edukasinya itu tidak jalan, gitu. Tidak jalan edukasinya. Sehingga orang yang tadinya harusnya ini digunakan untuk yang produktif, jadi menjadi kontraproduktif. Betul. Ya kan? Betul, Bang. Banyak juga orang yang belajar kriminal itu dari dunia internet. Ya. Menipu dari internet, semua dari itu kan. Bahkan hoax pun juga sekarang dari internet. Nah itu, jadi ujaran ini kebencian, yang harus kita bagaimana memproteksi masyarakat itu supaya mereka bisa terjaga dari hal itu. Nah tentu di sini dunia yang namanya pendidikan, edukasi dan segala macam itu kan memang yang mengarah untuk meningkatkan kualitas. Betul. Ini kan penting ya. Iya betul Bang. Menurut hemat kami ya di PSI itu Bang, yang namanya digital divide. Digital divide itu kesenjangan digital. Itu ada beberapa layer ya. Yang layer pertama adalah sambungannya itu sendiri ya. Dan menurut data BPS jadi BPS itu selalu mengeluarkan yang namanya statistik kesejahteraan Bang. Alhamdulillah ya. Kita naik terus pengguna internetnya Bang. Jadi sebelum COVID itu
cuman ada di 20-an sampai 30%. Karena COVID, ya, ini kan dipaksa kita kan. Dipaksa untuk menjadi manusia-manusia digital, gitu. Naiklah ya, per 2021 kemarin menjadi 50%. 2022 lompatannya luar biasa menjadi 70%, Pak. Artinya oke, masih ada gap di 30%. Tapi setidaknya kita bisa melihat trennya ini mengarah ke arah yang kita inginkan. Iya. Dan lompatannya luar biasa. Artinya kesenjangan digital untuk yang layer 1, nah ini masih cukup baik diatasinya gitu ya kita kalau kita melihat tren. Lalu ada yang layer 2-nya, Bang. Yang kaitannya dengan yang tadi concern-nya Bang Zuli, yaitu tentang literasi digital. Supaya si internet ini nggak melulu ya menjadikan kita ini bangsa yang mudah termakan oleh hoax, ya, mudah termakan oleh hasutan, ya, oleh ujaran-ujaran kebencian. Jadi akses kepada internet ini harus berdampak positif kepada pembangunan politik, sosial, pengembangan diri, ekonomi dan lain-lain. Nah itulah kemudian kita masuk ke layer ketiga. Jadi online capital ini, ya, modal-modal digital ini harus bisa terkonversi, ya, menjadi modal-modal offline, gitu. Jadi benar-benar mengisi kantongnya teman-teman, gitu ya. Benar-benar bisa menjadi sarana membangun kerukunan, ya, di lingkup RT mungkin. Nah, inilah yang menjadi fokusnya PSI. Tadi kayak gitu, Bang. Untuk ketika kita bicara soal pemerataan internet yang berkualitas. Nah, cuman saya memang setuju dengan Bang Zuli tadi ya, bahwasannya pendidikan digital itu penting untuk menjadi kurikulum formal, Bang. Itu penting untuk menjadi kurikulum formal supaya internet ini kan nggak menjadi pisau bermata dua ya. Apalagi di tahun politik, Bang. Baik, Bung. Siap. Satu hal. Ya. Kalau nanti PSI ternyata, kita kan tidak boleh mendahulukan Tuhan. Nggak boleh, Bang. Ternyata tidak lewat parlemen. Apa yang dilakukan oleh Bung Uki? Saya pribadi ya. Ya. Saya akan melanjutkan studi S3 saya, Bang. Oh gitu. Jadi saat ini sedang tertunda ya, dan saya sengaja melakukan resign. Saya ajukan resign ke kampus saya. Jadi saya kemarin itu adalah atau terdaftar ya sebagai mahasiswa S3 Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIP Universitas Indonesia. Namun kemudian musim kampanye masuk. Saya pikir ini daripada saya lepas semuanya ya karena merasa bisa memanage semuanya kan. Akhirnya saya pikir saya harus membumi waktu kita, setiap orang cuma punya waktu 24 jam sehari. Sehingga saya lepaskan untuk sementara ya, sesuatu yang bisa saya lepaskan untuk sementara. Dan jatah cuti saya di kampus itu udah habis gitu. Jadi saya resign ya. Kalau resign itu kalau di UI itu ini, Bang, kita dikasih waktu 3 tahun ya, supaya nilai-nilai kita terdahulu, transkrip kita ini belum hangus, gitu. Jadi saya dikasih waktu 3 tahun, selesaikan apa yang saya harus selesaikan sekarang dan saya akan kembali. Gitu. Sebenarnya nggak lolos pun saya pasti akan kembali kok, Bang. Gitu. Ya? Karena saya udah masuk ke semester yang udah tinggal proposal disertasi, Bang. Habis itu saya tinggal disertasi. Kemudian ya sudah selesaikan disertasi, kemudian saya lulus. Memang bicaranya mudah, tapi S3 itu membutuhkan komitmen yang tinggi. Tapi satu hal yang pasti saya lakukan ini karena saya memiliki nature selain sebagai politisi juga saya ini peneliti, Bang. Sehingga penting buat saya merasa butuh terus untuk belajar lah, kurang lebih seperti itu ya. Saya merasa keingintahuan saya untuk menggali sesuatu itu sangat besar. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan dan kebetulan saya juga sudah punya semacam research institute yang namanya Center for Youth and Population Research. Jadi saya memiliki cita-cita ketika saya sudah lulus S3, saya nggak mulai dari nol lagi di dunia penelitian ini. Itu yang dimana perusahaan saya ini untuk sekarang ini lagi saya ibaratkan lagi tiarap ini lagi landai dulu ya karena saya lagi di kesibukan politik. Adapun kawan-kawan saya yang mengambil 1-2 proyek tapi nggak terlalu maksimal secara kuantitas proyeknya. Kurang lebih sih seperti itu, Bang. Tapi saya mau menambahkan satu hal. Ada fenomena menarik ya, Bang ya. Saya ambil dari surveinya Mas Burhanuddin, Indikator. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat survei-surveinya Indikator sebelumnya, Bang. Itu elektabilitas kami itu awalnya di bulan yang sebelumnya itu ada di 0,9. Sebelumnya lagi ada di kalau nggak 0, kalau nggak 1, begitulah pokoknya ya. Tapi ini bukan soal elektabilitas PSI-nya. Tapi ketika di breakdown pemilih PSI itu pilpres milih siapa, ya terjadi pergeseran, Bang. Tadinya pemilih PSI itu pemilih Ganjar, gitu. Nah mulai menurun pemilih Ganjar.
semenjak bulan November, ya, dan mulai naik pemilih Pak Prabowo. Dan per Desember ini, ya, yang baru aja dirilis kemarin, Bang, itu 70% pemilih PSI itu adalah pemilih Pak Prabowo Gibran. Artinya sudah bergeser karena tadi kan Bang Zuli menanyakan kotel efek ya. Saya nggak tahu yang mana menyebabkan yang mana, gitu ya. Tapi yang jelas sudah terjadi crossover, artinya yang satu naik, yang satu turun, gitu ya. Nah ini sekarang ini di saat elektabilitas kami naik, ya, ternyata sebagian besarnya itu pemilih Prabowo Gibran. Saya pernah ditakut-takuti dulu oleh kawan-kawan saya. Ini kalau misalnya PSI cabut dukungan dari Pak Ganjar, malah nyungsep nih, gitu. Nggak mungkin pemilih Prabowo milih PSI, gitu. Nah ini nyatanya malah terbalik, ya. Wah, perut saya sudah bunyi. Ya, nyatanya malah terbalik. Malah ketika elektabilitas kami naik, ketika di breakdown pilihan pilpres mereka, ternyata 70%-nya itu pemilih Prabowo Gibran. Dan ini adalah kabar baik sehingga kami merasa bahwa secara hitung-hitungan elektoral strategi kita tepat. Gitu. Kurang lebih itu tambahan sedikit, Bang. Ya. Ya, jadi memang antara strategi, arahan, dan rencana. Ya, sudah diatur ya. Nah, ini kan hasil survei terakhir ya, Litbang Kompas. Ya. Prabowo itu elektabilitasnya 39,3%. Lalu Anies dan Caimin 16,7%. Ya. Lalu Ganjar Mahfud 15,3%. Ya. Pemilu kita ini relatif mungkin tinggal 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan lah. Nah, apakah dari pihak ya tentu PSI ya melihat yakin nggak bahwa ini bisa satu putaran? Kalau kita lanjutkan kerja-kerja keras kita ini, Bang, kami yakin. Gitu. Jadi melihat 3 survei yang menurut kami kredibel ini ya, indikator LSI ya, yang terakhir adalah Litbang Kompas ya, kami patut senang. Gitu. Kami patut senang. Namun kami tidak boleh jumawa karena kontestasi ini belum selesai. Ya. Walaupun kami merasa bahwa kerja keras kami itu mulai membuahkan hasil ya, tapi jumawa itu akan membuat kami memperlambat laju lari kami. Gitu, karena masih ada 2 bulan lagi ya, 2 bulan lagi garis finish itu baru betul-betul kita lewati ya. Dan sekarang ini hilal kemenangan ini sudah mulai nampak ya, Bang, baik pileg ya buat PSI maupun pilpres ya untuk Prabowo dan Mas Gibran ya. Tapi yang namanya lomba lari, Bang, kalau sudah mendekati garis finish, lari harus dipercepat lagi. Gitu ya. Iya, lari harus dipercepat lagi, strategi harus lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, gitu. Dan mengawinkan kepentingan pileg dan pilpres ini harus lebih terpadu lagi, lebih terintegrasi lagi. Kalau gitu goyang gemoynya juga harus lebih cepat. Harus dong, harus. Jadi kan ini, Bang ya, apa namanya? Setiap kita berkomunikasi, ini kan ada yang namanya esensi, ya substansi apa yang mau dikomunikasikan. Lalu adalah sensasi. Sensasi ini adalah sebelum orang itu menangkap esensinya apa, dia itu harus menoleh ke kita dulu. Gitu. Esensi tanpa substansi, ini ya esensi kosong jadinya kan. Nah, tapi sebaliknya, substansi saya ulang lagi ya, esensi tanpa sensasi ini akan menjadi seperti kuliah ya, yang agak membosankan, isinya substansi aja, gitu, tanpa ada faktor yang bikin menarik, gitu, Bang. Nah, kemudian sebaliknya, kalau sensasi doang tanpa esensi atau substansi, ini sensasi kosong gitu jadinya kan. Nah ini kedua hal ini harus ada, Bang. Nah, esensi apa yang kami pilih? Joget gemoy. Kenapa kami pilih itu? Karena ini organik dari bawah. Jadi sejarahnya itu ya, sejarah joget gemoy ini ya, awal mulanya tuh viral di TikTok. Pak Prabowo lagi joget-joget begini, khasnya ya, joget Gatot Koco ini. Dan ini nggak dibuat-buat. Karena semenjak 2019, 2014 Pak Prabowo emang udah kayak begitu, suka joget-joget Gatot Kaca itu. Nah, kemudian viral di TikTok. Oleh Gen Z, ini dianggapnya gemoy. Wah, Pak Prabowo ini gemoy ya, kayak begitu katanya kan.
karena ini viral dan datangnya dari mereka. Jadi ini bukan soal kami mengirim sesuatu lalu kita cek apakah diterima nggak ya gitu. Nggak begitu. Ini dari mereka sendiri. Yang kemudian kami adopsi ya menjadi bagian dari strategi komunikasi kami. Karena gemoy setelah kami telaah, ini artinya gemes banget gitu. Pak Prabowo ini tadinya nggak tahu waktu viral di TikTok di sebuah mimbar ya, Pak Prabowo bilang begini, saya sempat malah dikata-katain gemoy katanya gitu. Beliau ini nggak tahu gemoy ini apa, makanya dikiranya dikata-katain gitu. Padahal gemoy ini artinya gemes banget gitu. Nah, kemudian setelah kita bedah ya dan kita sandingkan dengan 3 unsur Prabowo Gibran ya. Yang pertama adalah unsur rekonsiliasi atau persatuan, yang kedua adalah unsur keberlanjutan, dan yang ketiga adalah astacita. Gemoy ini senafas dengan 3 unsur tadi. So, why not? Gitu. Ada tugas khusus nggak dari koalisi Prabowo Gibran ini, dari partai ini, Ya. kepada PSI ya, untuk memang khusus bagaimana menggalang pemilih-pemilih muda? Ya, kalau tugas khusus kepada PSI sih tidak. Ya. Tapi PSI, misalnya saya, ditempatkan di TKN Fanta sebagai wakil komandan, tentunya di sini ada misi khusus gitu. Komandannya siapa? Komandannya adalah Mas Arief Rosyid. Kayaknya pernah kesini nggak? Oh iya pernah. Iya kan? Mas Arief Rosyid pernah kesini. Dan apa namanya? Sepertinya memang ada tugas khusus ya untuk melekatkan ya para pemilih muda ini dengan Pak Prabowo Gibran ya. Dan saya di TKN Fanta ini sangat aktif sekali, Bang. Termasuk saya mewakili TKN Fanta yang masuk ke dalam tim Bravo. Tim Bravo ini tim komunikasi untuk menjadi jubir Prabowo Gibran gitu. Jadi misalnya ketika ditanya soal apa sih program-programnya Pak Prabowo terkait dengan anak muda gitu ya. Nah, ini kan anak muda ini kan concern sama beberapa hal. Misalnya sama ketenaga kerjaan ya. Kemudian sama perubahan iklim, kemudian sama digitalisasi. Nah, ini kan harus bisa di-capture oleh ya milenialnya itu sendiri gitu. Nah, terkait dengan kepemudaan yang ini kan kalau misal kita bahas tiga-tiganya panjang ya, Bang. Misalnya ketenaga kerjaan aja deh gitu ya. Nah, ini ada beberapa ya yang kita bisa ambil dari Astacita yang merupakan grand strateginya gitu. Yang pertama itu ada salah satu poin di dokumen Astacita kita yang bunyinya itu adalah membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas gitu. Yang dimana di poin yang lain ya di situ ada yang disebutkan sekolah terintegrasi. Dan di poin yang lain ya keywordnya ada hilirisasi gitu. Nah, lapangan kerja yang berkualitas ini fokus kepada UMKM dan startup dan UMKM dan startup ya untuk para millennials. Bentuknya bisa saja bantuan kredit ya. Bentuknya bisa saja pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan digital yang skopnya itu global lah gitu ya. Nah, kemudian di sekolah-sekolah terintegritas yang dimaksud oleh Pak Prabowo Gibran ini, Bang. Jadi kayak begini, kami sudah menelaah lagi ya bahwa angkatan kerja di Indonesia itu setiap tahun nambah 2 juta orang, ya. Pengangguran tetap turun, ya. Namun kenapa anak-anak muda masih merasa sulit mencari kerja, gitu? Misalnya kita lihat pengangguran walaupun turun terus, tapi komposisi terbesar pengangguran kita ini adalah lulusan SMK. Itu satu ya. Kedua, data lain menyebutkan ini dari PBB, Bang ya. Di Indonesia ini pencari kerja pemula yang baru lulus nih untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya itu butuh waktu lebih dari setahun. Itu kedua ya. Lalu fakta ketiga dari ILO ya, International Labour Organization, badan buruh dunia ya. Mengatakan bahwa lebih dari separuh orang Indonesia bekerja nggak sesuai dengan latar belakang pelatihan dan pendidikannya. Nah, ini kan artinya apa? Artinya dunia pendidikan, sektor industri atau dunia usaha, ini tidak terkoneksi dengan baik kebutuhan dan supply-nya, Bang. Gitu. Jadi ada gap antara supply dan demand tenaga kerja. Mas Gibran waktu itu pernah di sebuah pesantren di Banten ya, mengatakan begini, saya suatu hari ke SMK, dan waktu saya ke SMK, saya melihat bahwa komputer di sana nggak updated, kuno gitu. Nah, walaupun ini sebenarnya adalah ranah gubernur, ya,
ketika Mas Gibran bilang ranah gubernur, ini kerap diartikan beliau sedang nyindir Pak Ganjar ya. Tapi ini adalah kesadaran Mas Gibran, persoalan dunia pendidikan kita itu adalah dia tidak menciptakan tenaga-tenaga yang siap atau yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, Mas Gibran concern di situ. Akhirnya dia bilang bahwa SMK ini lulusannya bisa aja nggak kepake nanti. Karena dia nggak dilatih menggunakan teknologi terkini. Gitu. Dan akhirnya apa? Dibuatlah konsorsium menggandeng industri ya yang concern dengan supply tenaga kerja tadi. Yang akhirnya kebutuhan akan komputer yang updated, yang terkini, yang canggih itu akhirnya terpenuhi. Gitu. Esensinya tuh di situ, Bang. Tapi sensasinya seolah menyindir Pak Ganjar, padahal enggak. Yang Gitu. merasa boleh aja. Ya, silakan. Tapi itulah. Jadi Prabowo Gibran itu menyadari ya bahwa oke, di era Pak Jokowi ini sudah baik, pengangguran terus turun ya. Tapi sekarang kita harus melihat masalah ini dengan dimensi yang lebih mikro lagi ya, bahwa terjadi ketidakcocokan kualitas antara suplai tenaga kerja dalam hal ini pendidikan dengan demand ya tenaga kerja dalam hal ini adalah industri atau dunia usaha gitu. Jadi strategi kami ya untuk mengurangi pengangguran, untuk membuka lapangan pekerjaan berkualitas itu ada tiga. Yang pertama adalah mengawinkan 3 sektor, Bang. Industri, tenaga kerja, dan juga pendidikan. Lalu yang kedua, ini melanjutkan kerja baik Pak Jokowi, hilirisasi bahan baku alam. Gitu. Jadi hingga saat ini, Bang, Capres Cawapres ya yang berani mengulang-ulang lagi ya bahwa hilirisasi akan dilanjutkan ya adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Ya Gitu. mungkin karena mereka yang ngerti masalah malah. Oh. Atau mungkin komitmen politik untuk hilirisasi ini membutuhkan nyali, Bang Zuli. Ya. Nyalinya tuh harus besar karena kita pasti ditentang oleh negara-negara asing yang merasa terusik kepentingan ekonominya. Karena yang tadinya pusat industri ya, itu ada di negara mereka ya, kita hanya sebagai penyuplai bahan baku untuk memajukan mereka, ya kita hanya periferal lah istilahnya ya. Sekarang kita mau menjadi inti, core dari si industri tersebut. Nah, kalau ini betul-betul berhasil kita laksanakan, maka lapangan pekerjaan berkualitas itu betul-betul akan terjadi, Bang. Maluku Utara, Bang, itu pertumbuhannya bisa 27% loh tahun kemarin loh, 2022. Dan ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia untuk level provinsi. Gitu. Dan itu karena apa? Karena hilirisasi nikel. Dan gak hanya nikel sekarang ini kan. Ada boksit, ada tembaga, kemudian nanti emas, dan lain-lain. Nah inilah, ya Indonesia harus menjadi negara maju dan salah satu komponen paling pentingnya di luar persatuan ya adalah hilirisasi. Oke, Siap. Bung Uki, kita 1 jam lebih kita ngobrol. Sudah 1 jam lebih ya? 1 jam Oke. lebih. Siap. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Amin. Ya. Amin. Dan terutama untuk kaum muda, ya bisa menyerap apa yang disampaikan dan Siap. bisa berjuang bersama-sama. Amin. Ya. Selamat untuk Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. Khususnya Bang buat Zulfan. Bung Dede Prayudi. Siap, Semoga terima sukses menjadi anggota terpilih menjadi anggota DPR RI. Siap. Untuk periode yang akan datang. Terima kasih Bang Zulfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.